Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini kita sempat berkumpul lagi membicarakan beberapa sosial keagamaan, dan pada malam ini insya Allah kita bicarakan tentang zakat atau sedekah. Ya. Saya menyambung tadi Pak Iqbal tentang kemiskinan di Indonesia, apakah dengan zakat atau sedekah. Menurut pendapat saya pada saat ini kedua-duanya benar asal dijalankan secara jujur, terkoordinir, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti dikatakan tadi Pak Nur bahwa zakat itu kan wajib, sementara apa tadi sedekah itu sunnah, ya sunnah. Zakat adalah wajib, sunnah. Saya sempat mengutip, saya baca karena ini saya kutipan dari ensiklopedia Muhammad, mengatakan kaitannya tadi dengan sedekah zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah bertanya kepada iblis, berapa teman-temanmu dari umatku? Ia menjawab 10. 10 itu iblis mengatakan adalah pengusaha salim, orang kaya yang takabur, pedagang yang khianat, peminum khamar, penganut domba, orang ria, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, orang yang enggan bersedekah. Artinya itu yang tidak bersedekah itu temannya iblis. Dari kalimat ini ensiklopedia Muhammad ini, kalau saya menerjemahkan, yang berzakat saja, tidak berzakat saja temannya iblis. Bagaimana yang bersedekah itu tadi? Jadi logikanya ya lebih parah lagi. Itu untuk Pak, itu pemikiran saya. Terus ada catatan saya tadi, sedekah menurut ensiklopedia Muhammad, ada saya punya buku ensiklopedia Muhammad, saya kutip di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dermawan yang sangat luar biasa. Sikap seperti ini sangat banyak menarik orang masuk Islam. Sedekah juga mencegah jiwa dari sikap rakus, sehingga kita bisa selalu tenang. Sebab rakus sebenarnya adalah kemiskinan yang nyata. Ini saya kutip saja ini. Saya pikir itu sekedar tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai zakat. Kalau kita lihat bahwa salah satu peruntukan daripada zakat itu untuk fakir miskin, ya. Tapi kan masih ada komponen lain yang harus diperuntukkan kepada zakat itu. Kemudian beberapa tahun, mungkin sudah 10 tahun itu badan amil zakat itu terbentuk, ya, di mana-mana, di masjid sampai di pelosok-pelosok. Ini orang miskin ini berarti kita sudah tahu. Di program pemerintah itu bahkan tiap tahun itu ada bagaimana tingkat kemiskinan di suatu daerah. Itu saja yang dia umpamanya di daerah A, sini tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi, drop sana, drop saja ke sana itu. Ya. Tapi terlebih dahulu kenapa dia miskin? Karena banyak juga miskin, padahal dia masih kuat bekerja. Lihat saja itu pengemis kuat, sekuat kerja. Kenapa pengemis? Padahal masih bisa gunakan tenaganya. Jadi saya kira lembaga amil zakat seluruh Indonesia, bahkan sampai di pelosok itu,
Bahkan kalau kita dengar itu saldonya sampai mungkin miliaran itu dibagi-bagi. Jadi diberdayakan saja itu kerjasama dengan pemerintah daerah yang menangani kemiskinan supaya orang miskin, iya, supaya orang miskin itu bisa berkurang tiap tahun. Karena salah satu penilaian kemajuan suatu daerah adalah tingkat kemiskinan. Ya, itu. Daerah ini dapat penghargaan karena bisa mengentaskan kemiskinan. Kerjasamalah Badan Amil Zakat dengan pemerintah daerah, dengan orang-orang yang kaya. Iya, mungkin itu Pak, tambahan dari kami. Makasih. Ya, jadi begini, zakat itu kita ketahui wajib. Dan itu zakat fitrah itu rata-rata umat muslim itu laksanakan. Yang macet itu zakat harta. Zakat profesi, umpamanya kalau orang berpenghasilan tetap sebenarnya 2,5% itu kotor, itu bukan hak kita. Nah, itu rata-rata 2,5%. Kalau ada yang mendapat gaji rutin itu harus keluar. Itu bukan hak kita, itu haknya orang miskin. Dan ini yang tidak jalan ini. Artinya banyak yang mampu tapi tidak tahu, tidak sadar mungkin dia tidak laksanakan. Kalau zakat rata-rata sudah. Dan ini zakat harta ini penggunaannya sebenarnya harus memberdayakan. Saya pernah membantu menerjemahkan foster parents plan, yaitu orang tua yang ada anak-anak asuhnya di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dulu itu. Dia istilahnya itu help them to help themselves. Bantu mereka untuk menolong dirinya. Sehingga ada target, sampai sekian tahun itu sudah berhenti. Jadi diberdayakan, dididik, dilatih, ataupun ada lapangan kerja. Kita bukan pengambil keputusan, tapi kita perlu mengkritik cara pemerintah dengan bantuan tunai, bantuan langsung tunai. Itu tidak mendidik sama sekali masyarakat itu. Yang selalu mengharap, harusnya itu dimanfaatkan untuk lapangan kerja atau memberikan keterampilan. Jadi itu yang sampai tetap ada kemiskinan karena selalu berharap. Padahal perlu kita berdayakan, orangnya kuat, tapi dia tidak punya lapangan kerja, dia tidak punya skill. Jadi itu harusnya. Ya, kita bukan pengambil keputusan, tapi sebaiknya pengambil keputusan memikirkan itu. Itu kita mendidik masyarakat itu jadi miskin dan dia tidak memberdayakan dirinya. Ya itu saya kira. Terima kasih. Terkait dengan mengatasi kemiskinan di Indonesia ini saya pernah ikuti diskusi di salah satu TV swasta. Dan ada seseorang pakar itu mengatakan bahwa kita memang ini Indonesia ini negara unik, ya negara unik. Ya salah satunya mungkin karena Lebaran ini 2 kali sampai 4 kali di dunia ini satu-satunya memang juga unik ya. Ini juga menambah keunikan ini tentang kemiskinan ini karena kalau masalah kemiskinan betul katanya Bapak tadi, selain zakat, sedekah itu sebenarnya banyak program-program pemerintah yang ditujukan untuk menuntaskan kemiskinan ini. Bukan hanya zakat, sedekah, bukan. Artinya memang banyak program-program yang diadakan pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan. Dan bahkan ada juga bantuan-bantuan luar negeri. Ada namanya NGO, non-government organization, lembaga swadaya masyarakat, dan macam-macam lagi mungkin yang kita tidak tahu, yang bergerak di lapangan, yang untuk menuntaskan kemiskinan ini. Tapi masalahnya ini kemiskinan ada terus, bertambah terus. Dan ada pakar juga mengatakan bahwa ini jangan-jangan betul ini di undang-undang bahwa kemiskinan itu dipelihara oleh negara. Jadi memang ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan kemiskinan ini untuk berlangsung terus-menerus sehingga dia bisa juga mengambil keuntungan dari situ. Jadi bisa barangkali diteliti ini bahwasanya kok unik ini kita Indonesia. Banyaknya upaya kemiskinan tapi tidak habis-habis. Iya. Jadi apakah betul seperti itu atau memang seperti dibilang Pak Nur Samsu tadi bahwa jangan-jangan ini kita bukan miskin sebenarnya tapi mental kita yang miskin karena dimanja dengan bantuan-bantuan sehingga sudah malas bekerja begitu ataukah memang juga ada pihak-pihak yang tertentu yang memanfaatkan ini sehingga tidak tuntas-tuntas ya.
Artinya mungkin kalau tuntas ada mungkin dana yang dihapus sehingga dia lagi tidak dapat bagian begitu. Saya menyeberang sedikit. Ini kan tadi awalnya kita membicarakan masalah sedekah. Terus implikasinya lari ke zakat. Saya lari lagi ke pajak. Karena semuanya itu kan berkaitan. Ini 11-12. Tapi apa yang saya tahu dan kita sendiri semua rasakan di sini, katakanlah kita mempunyai dana sedikit diperbankan. Itu kan otomatis kita bayar pajak. Nah, itu kalau saya menerjemahkan, bisa saja pajak itu seakan-akan zakat. Karena itu kepentingan umat juga, itu sama. Tapi yang menjadi masalah buat saya, pajak itu kan terarah pengelolaannya. Artinya yang selama ini kita tahu ya, diinformasikan bahwa bendungan itu dari hasil pajak dan sebagainya dan sebagainya. Seperti Pak Nur bilang bahwa yang macet di sini adalah zakat harta. Mungkin juga iya, mungkin juga tidak. Tapi zakat ini saja, zakat wajib saja itu yang, ya. Itu kita juga tidak tahu kemana itu anunya, pemanfaatannya. Karena katanya Badan Amil Zakat Nasional umpamanya. Itu pemerintah atau di bawah Departemen Agama ya, saya tidak terlalu tahu. Itu pun tidak ada output. Bagaimana penjelasannya selama ini? Kemiskinan itu sebenarnya banyak kriterianya, ya ada kriterianya. Tapi kalau kita kembali kepada kata-kata bahasa Arab, itu dari kata sekarang itu artinya miskin itulah orang yang tidak bisa berbuat banyak. Itu sebenarnya. Iya, jadi meliputi semuanya. Jadi ada keterbatasan. Dia tidak bisa bersedekah dengan ilmu karena dia tidak punya ilmu. Dia tidak bisa bersedekah karena memang untuk dirinya saja susah. Ya. Dan ada ketentuan bahwa pendapatan sekian itu termasuk kategori miskin. Dan kita di Indonesia ini sangat banyak yang di bawah garis kemiskinan. Jadi bawahnya miskin, itu sangat banyak itu. Jadi tapi miskin di mana-mana kan tetap ada. Di Amerika saja negara maju itu banyak tunawisma, ya, yang tidak punya tempat untuk bermana, ya. Jadi memang tidak akan hilang secara keseluruhan, tapi kita berusaha untuk mengatasinya, memperkecil. Ya, jadi memang hidup ini memang Allah membeda-bedakan kita, ada miskin, ada kaya. Tapi kita berusaha untuk selalu tangan di atas ya, lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya, itu juga mahasiswa-mahasiswa itu yang biasa. Saya juga sedih melihat itu. Kita mendidik orang calon-calon intelektual itu untuk meminta-minta. Harusnya membuat program di mana dia bisa memberi dan bisa menghasilkan uang. Atau ada balas jasa. Menjual itu bagus, ya, ada yang menjual, itu lebih bagus daripada hanya menyediakan dos untuk para direktur. Itu sebenarnya calon intelektual yang sudah salah melangkah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pembicaraan Pak Iqbal, dua peneliti masing-masing memandang berbeda. Di peneliti pertama mengatakan bahwa kurang orang berzakat sehingga kemiskinan bertambah. Di peneliti yang satu mengatakan bahwa banyak orang berzakat, cuma pengelolaannya yang dua sisi yang berbeda dari sudut pandang sehingga kemiskinan bertambah di Indonesia. Sebenarnya kemiskinan di Indonesia bisa jadi begitu, tidak bisa juga bahwa zakat yang bisa menuntaskan kemiskinan, tidak bisa juga berpersepsi begitu. Mungkin salah satu untuk membantu kemiskinan itu adalah zakat. Tapi kata Pak Nur Samsu tadi, karena sering dibantu tunai oleh pemerintah dengan bentuk uang, sehingga seakan-akan masyarakat hanya berharap bahwa diberi uang. Pemerintah tidak memperdayakan orangnya untuk bagaimana mendapatkan uang. Seperti orang Jepang, filosofinya itu dia tidak kasih ikan, dia kasih pancingnya. Artinya bagaimana kau berusaha dapat ikan itu, ini pancingnya. Itu mungkin dari gambaran-gambaran yang dimaksud Pak Nur Samsu terhadap negeri ini, tentang warga masyarakatnya yang selalu diberi dalam bentuk, bukan caranya untuk mendapatkan uang itu yang diberikan, uangnya langsung, sehingga menimbulkan kemalasan bagaimana, ya itulah.
dari segi pajaknya juga itulah dikatakan tadi Pak Iqbal, dari segi pengelolaannya yang tidak jelas, Basnasnya juga tidak jelas bagaimana arahnya, karena hanya dia yang tahu program-program itu kan tidak pernah dilempar ke masyarakat bahwa ini data-data yang valid untuk amil zakat itu. Kita kembali ke sedekah. Sedekah yang dibawakan oleh Pak narasumber yang bermakna begitu banyak. Salah satunya adalah syahadat juga dianggap sedekah, meminjam juga dianggap sedekah. Yang itu jadi pertanyaan, apakah meminjamkan orang suatu sedekah, sedangkan memberi pinjaman itu kan orang berharap, di saat sekarang orang berharap dia kembali pinjaman itu. Bagaimana dari pandangan sudut agama itu. Sedangkan di pembahasan lain Nabi pernah bersabda bahwa bersedekahlah engkau agar terbangun dinding antara dirimu dengan neraka. Sahabat berkata, ya Rasulullah, saya tidak punya uang. Bagaimana saya bisa membangun dinding itu sedangkan saya tidak punya uang? Cukup kau berucap dengan berkata-kata yang baik, itulah sedekah. Mungkin itulah yang saya tambahkan sedikit dari perbincangan malam ini. Ya, makasih.